dengan membentuk klaster untuk pembinaan UMKM agar memiliki daya saing. Bukan hanya tantangan yang akan kita hadapi, tetapi juga peluang. Sektor-sektor yang akan menjadi unggulan Indonesia dalam MEA 2015 adalah sumber daya alam, informasi teknologi, dan ekonomi kreatif. Ketiga sektor ini merupakan sektor terkuat Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mempertimbangkan potensi tersebut, Bank Jatim ingin lebih berperan dalam transaksi devisa, khususnya di Jawa Timur dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat ekonomi Jawa Timur. Indonesia secara operasional dan seiring dengan perkembangannya pada tahun 2019-2020, Bank Jatim meningkatkan statusnya dari bank umum menjadi bank devisa. Dan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menjadi bank devisa, tentunya kami mampu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan transaksi ekspor-impor ataupun SKBDN dan remittance khususnya menghadapi MEA 2015. Menyadari hal itu agar Bank Jatim lebih bisa mengoptimalkan pelayanan One Full Package, Bank Jatim juga memberikan fasilitas pembiayaan bagi nasabah ekspor dan impor maupun pelaku perdagangan dengan SKBDN. Semua ini merupakan konsep One Full Package pelayanan untuk mendorong pertumbuhan transaksi devisa. Di akhir tahun 2014 ini, Bank Jatim ingin bersinergi membangun mitra kerja yang saling menguntungkan dengan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk Anda, baik dari sisi produk dan layanan hingga meningkatkan kinerja dapat terus kami lakukan agar mampu tumbuh dari waktu ke waktu. Salah satunya melalui Dealing Room Bank Jatim yang merupakan respon Bank Jatim terhadap kebutuhan nasabah dan calon nasabah dalam rangka pelayanan satu pintu yang maksimal, terutama layanan transaksi falas. Transaksi falas yang akan dilayani oleh Bank Jatim adalah transaksi devisa umum, foreign exchange, today, tomorrow, spot, dan yang sedang kita kembangkan mengenai forward yang akan datang. Aktivitas treasury melalui Dealing Room per November 2014 telah menghasilkan pendapatan treasury sebesar 589 juta atau meningkat 42,90% year on year dari pencapaian pada bulan November 2013 yaitu sebesar 412,1 juta. Kami ingin menyampaikan bahwa Bank Jatim saat ini tetap siap menjadi mitra bagi seluruh pengusaha ekspor maupun impor atau UMKM di seluruh Jawa Timur. Untuk itu, kami ingin menjadi partner dan mitra yang baik dengan semua pihak, khususnya pelaku bisnis ekspor impor terutama di Jawa Timur. Fasilitas dan kemudahan yang kami tawarkan adalah pricing yang kompetitif, berupaya profesi dan biaya administrasi maupun kurs yang bersaing. Sebagai informasi tambahan, kartu ATM Bank Jatim saat ini selain dapat digunakan di terminal ATM Bank Jatim, juga tergabung dalam 58 bank peserta ATM Prima dengan jumlah terminal sebanyak 76,216 dan 79 bank peserta ATM bersama dengan 61.327 jaringan ATM. Sehingga nasabah Bank Jatim dapat dengan mudah bertransaksi seluruh bank di Indonesia. Kartu ATM Bank Jatim dapat digunakan untuk berbelanja dan melakukan pembayaran lainnya di merchant-merchant manapun yang berlogo Prima Debit dengan total 321.953 SIN IDC. Di samping itu, ATM Bank Jatim dapat digunakan di seluruh jaringan Malaysia Electronic Payment System atau MAPS. Kelebihan lain memiliki ATM Bank Jatim adalah biaya administrasi bulan paling murah dan bebas biaya penarikan tunai di seluruh jaringan ATM bersama dan ATM Prima. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu kami mengharapkan pada para pengusaha serta tamu undangan yang hadir pada hari ini untuk dapatnya memanfaatkan pelayanan Bank Jatim dengan semaksimal mungkin dan meningkatkan kerjasama di antara kita dapat membantu membangun dan meningkatkan perekonomian di Jawa Timur sehingga kita mampu menghadapi MEA dengan sukses. Ibu Bapak yang kami hormati,
Gathering yang kita adakan pada hari ini diharapkan menjadi wadah yang saling memahami satu dengan yang lain sehingga akan terwujud kerjasama yang lebih baik. Kiranya dapat berlebihan pada pertemuan pada hari ini menjadi titik awal di jenjang kerjasama yang lebih erat dan saling menguntungkan. Bapak Ibu yang hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah kami mengutip perkataan dari Henry Ford, pendiri daripada Ford Motor Company. Coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success. Nasabah merupakan pengunjung yang paling penting bagi kami. Bank Jatim tumbuh dan berkembang bersama nasabah dan kesuksesan nasabah adalah kesuksesan Bank Jatim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Hadi Sukriyanto. Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak faktor yang diperhatikan kalangan pelaku bisnis, di antaranya pemilu legislatif, pemilu presiden 2014, keputusan pemerintah terhadap UMK, kemudian TDL kalau saya nggak salah, BBM bersubsidi, dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa hari lalu kalau saya nggak keliru baca di koran ada telaah tentang tren rupiah kita yang melemah. Bagaimana analisa kondisi ini dari perspektif seorang ekonom? Apakah ada hal-hal yang melegakan atau ceruk peluang yang bisa jadi kekuatan kita dalam berbisnis? Sebentar lagi kita akan simak paparan Ibu Afiliani, tapi sebelumnya untuk melengkapi dan mendukung sambutan Bapak Dirut Bank Jatim tadi, berikut materi oleh pimpinan Divisi Dana, Jasa, dan Layanan dan Luar Negeri Bank Jatim. Untuk itu, kami percayakan Pak Joko untuk memaparkan materinya sekaligus forumnya. Silakan Pak Joko. Baik Bapak-Bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut tentang Bank Jatim secara umum, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan kepada saudara-saudara Ibu sekalian. Sebelum Bu Afiliani tentunya nanti menyampaikan, saya butuh waktu 10 sampai 15 menit saja Bu Afiliani. Sebelum beliau menyampaikan ini, kami akan menyampaikan beberapa hal mengenai produk-produk dari Bank Jatim yang hubungan dengan transaksi luar negeri dan treasury. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, tadi sudah sampaikan oleh beliau dari beberapa hal dari Bank Jatim. Yang penting kalau Bapak melihat di slide kami itu ternyata ada 8 cabang, ada 9 cabang yang dapat melayani transaksi luar negeri, dan semua teman-teman pemimpin cabang dan pemimpin divisi hari ini hadir di hadapan saudara-saudara dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, bagi nasabah dan calon nasabah, karena after this Bapak dan Ibu bisa berdiskusi sama beliau-beliaunya mengenai hal-hal yang mungkin Bapak akan bertransaksi dengan Bank Jatim. Nah, saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan oleh Pak Dirut mengenai transaksi yang baru saja kita resmikan dengan beberapa konsultan, dan dari transaksi dealing room telah kami siapkan, dan beberapa hal yang kami sampaikan dari ini untuk produk treasury itu sudah disampaikan tadi juga oleh Pak Dirut. Itu transaksi yang seperti yang untuk TOM, spot, dan forwards. Kemudian currency yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada saat ini yang telah terjadi adalah yen, euro, pound sterling, US dollar, Singapore, dan Hong Kong. Kemudian dalam beberapa tahun, mungkin tahun 2015, selain transaksi yang tadi saya sampaikan, maka akan kami tambah dengan yuan atau renminbi, kemudian Australian dollar dan ringgit. Kemudian sudah Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian? Karena kita memang sesuai dengan pesan Pak Dirut bahwa tahun 2015 kita untuk take off sesuatu hal yang luar biasa, karena transaksi untuk China itu memang tinggi sekali. Jadi kami akan membuka hal seperti itu mulai tahun 2015. Kemudian kami juga mencoba untuk dengan layanannya cepat dan juga negotiable, kursnya tentunya akan kami sampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini, kami pun telah jalan dengan baik untuk produk-produk yang dari treasury untuk banknote. Ibu Bapak bisa melihat di situ ada beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi, dan tahun 2015 juga tentunya kita akan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian transaksi khusus untuk renminbi itu mulai tahun 2015.
Nah, sudah sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini selain transaksi-transaksi kami tadi adalah produk-produk seperti treasury yang seperti deposito on call baik untuk US maupun untuk yang foreign currency maupun yang dalam rupiah. Ibu bisa lihat deposito on call, kemudian keuntungan apa yang kami akan memberikan. Tentunya kita akan punya kompetitor. Ibu bisa memilih karena ibu adalah market sehingga ibu bisa menentukan apakah you choose in Bank Jatim or another bank. This is for you. Itu terserah Bapak dan Ibu sekalian. Tapi jelas bahwa kami akan memberikan yang terbaik untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, kemudian kami juga produk-produk kami yang sampai saat ini telah kami sampaikan itu adalah untuk falas, itu adalah untuk giro dan deposito. Dan tentunya dengan beberapa interest rate yang pasti sangat-sangat interest untuk Anda semua. Kemudian ada beberapa hal yang juga transaksi-transaksi yang ini kami sampaikan kepada Bapak Bunda sekalian seperti incoming dan outgoing transfer untuk produk-produk untuk trade service dan remittance itu untuk currency seperti yang kami sampaikan Bapak bisa melihat di depan. Itu kemudian juga tentunya untuk yang akan datang untuk produk yang tahun 2015 itu dia. Kami akan sampaikan yuan atau renminbi, Singapore, dan ringgit. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian, saudara Ibu dan sekalian, ini yang sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa ditentukan transaksi devisa adalah transaksi trade finance untuk letter of credit atau documentary letter of credit yang baik itu kita lihat untuk pembukaan LC maupun untuk pengambilan LC. Dengan beberapa keuntungan yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami dengan sangat masalah-masalah tersebut, baik itu untuk pembiayaannya, pricingnya mungkin, negonya pada saat whistle diskonto dan aman tentunya bagi penjual dan pembeli. Nah, sehubungan dengan tersebut, kalau kemudian kita Bapak lihat, Ibu lihat bahwa di transaksi dalam negeri itu makanya kita kenal dengan SKBDN, surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN sama sebenarnya dengan LC, tapi itu di dalam sesuai dengan PBI-nya hanya di dalam kota antar kota antar provinsi di Indonesia. Semua sama fasilitasnya, semua transaksinya sama dengan LC, tidak ada satu berbeda, perlakuannya juga sama, tentunya juga cara-cara pembiayaan sama juga. Kemudian dengan trade finance lain sebagainya, misalnya untuk export financing kami, untuk post shipment financing jenisnya seperti tahu sekalian. Ada negosiasi vessel ekspor, baik untuk LC side maupun untuk yang user. Semua sama. Dan ketentuan-ketentuan yang demikian pun antara yang LCDN maupun yang LC untuk luar itu adalah sama untuk trade finance-nya. Nah, kemudian untuk ekspor pun demikian, kami sudah memahami dan telah memberikan service kepada Bapak Ibu sekalian untuk pre-shipment financing, untuk export financing itu pre-shipment-nya, untuk bayar kreditnya, jenisnya, dan ketentuannya sama. Itu hal-hal yang sebenarnya kami telah lakukan sehingga pada tahun 2015 kami harus segera lebih cepat memaju. Kemudian juga hal-hal lain seperti kita collection untuk dokumen collection outwards, kemudian dokumen untuk against payment, DP atau document against acceptance. Untuk hal-hal seperti itu, semua di bank devisa harus kami lakukan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk import, itu seperti hal-hal seperti itu mungkin juga teman-teman sudah paham dan Bapak Ibu sudah paham semua masalah import untuk financing, untuk LC usen yang berjangka maupun yang side itu tadi ini sebelahnya ada. Kemudian produk dari finance untuk import financing untuk usen payable at site juga atau LC refinancing. Itu mungkin jangka waktunya sesuai dengan cash cycle dari usaha importer. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian hal-hal yang perlu kami sampaikan juga adalah import financing untuk trade finance juga, untuk trust receipt, kemudian pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembelian atau pengadaan barang dari luar negeri. Itu as usual kita lakukan, yang bisa kami berikan sehingga produk-produk tersebut telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Juga untuk import financing seperti collection maupun inward, kemudian dokumen against payment juga sama, itu semuanya telah ada di kami sehingga Bapak dan Ibu kami mohon tidak ragu-ragu untuk berhubungan dengan teman-teman kami, sengaja kami undang di sini sehingga kalau ada problem, kalau toh Ibu Bapak-bapak sekalian
Ada problem, Ibu Bapak sekalian dapat hubungi pemimpin divisi kami atau langsung direct to me, it's okay. Saya kira demikian. Kemudian Bapak Ibu lihat ada lagi standby letter, import financing untuk standby letter of credit, saya kira demikian. Bapak Ibu lihat ada standby letter of credit, kemudian ada shipping currency, dan bank garansi biaya ekspor. Itu hal-hal sesuatu mungkin 10 menit saja sebelum keynote speaking kami sampaikan, dan sekali lagi kami mohon dengan segala hormat, apabila ada permasalahan, habis keynote speak dari Ibu Afiliani, kita bisa diskusi dengan seluruh pemimpin cabang yang sekarang hadir di sini. Baik jangan cabang non-divisa maupun cabang non-divisa. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Joko Lesmono, Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim yang sudah memberikan paparan tentang kondisi dan sekaligus kesiapan Bank Jatim melayani kebutuhan-kebutuhan, tentu saja kebutuhan yang sangat luas, international, worldwide. Bapak dan Ibu sekalian, kini tibalah saatnya kita untuk menyimak paparan narasumber kunci, Ibu Afiliani, yang kalau saya tidak keliru, kemarin ya Bu ya, berulang tahun. Dan ternyata ada yang barengi, tanggal 14 Desember juga ada yang barengi, dan itu internal Bank Jatim. Pak Joko kalau saya nggak salah ya. Betul? Betul. Pak Joko. Oh tanggal 12, waduh. Ya kaca sedikit tapi awet muda. Baik, Mas Sabto dan Mbak Ica, kita undang semuanya untuk memberikan semangat kepada beliau-beliau yang berulang tahun. Tanggal 12 Pak Joko Lesmono, tanggal 14 Desember Ibu Afiliani sebagai narasumber kita dengan sebuah Happy birthday. tepuk tangan yang meriah Pak, Bapak Ibu. Kita nyanyi bersama-sama untuk Ibu Afiliani dan juga Pak Joko Lesmono. Bisa bangkit Pak dan Ibu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Ibu Afiliani dan juga Pak Joko Lesmono. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita undang Ibu Afiliani sebagai narasumber utama kita dengan paparan beliau. Tentu saja berharap di sini kita mendapatkan gambaran outlook ekonomi Indonesia sekaligus ceruk-ceruk peluang bisnis, kesempatan-kesempatan yang mungkin tersembunyi dan bisa saja ini merupakan sebuah wawasan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita simak Ibu Afiliani. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Utama, Bapak-Bapak Direktur dan juga Bapak Komisaris dan juga para peserta acara Customer Gathering Bank Jatim hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya pengen sharing aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Karena banyak yang tadi pagi, banyak yang telepon, bahkan orang Malaysia telepon saya. Dia tanya begini, Bu Afi maksudnya gimana itu? Kok katanya kalau pertumbuhan 7% rupiahnya bisa 14.000 gitu. Banyak orang tanya ya. Nah saya mau jelasin juga, jadi supaya tahu karena banyak orang tuh terlalu ambisi tanpa melihat situasi dan kondisi ya. Tapi juga ada yang terlalu pesimis padahal nggak harus begitu gitu ya. Nah oleh karena itu saya akan coba kondisi global tuh perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena sekarang di dunia ini ternyata satu negara dengan negara lain itu sudah mempunyai ketergantungan atau saling ketergantungan. Nah, jadi nggak bisa kita bicara cuma Indonesia, tapi harus bicara paling tidak 5 negara yang sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini menunjukkan bahwa negara-negara di Asia itu menjadi sumber pertumbuhan dunia. Jadi arah perdagangan, arah kebijakan-kebijakan itu harus ke Asia. Termasuk kalau kita mau mendirikan banyak pariwisata di berbagai daerah, itu tidak lagi ke negara maju, sudah mulai harus mengundang orang Asia. Karena orang Asia itu satu
penduduknya rata-rata bonus penduduknya sama Indonesia. Yang kedua, per kapitanya sudah mulai meningkat. Yang ketiga, memang mereka dari sisi umur dan demografinya memungkinkan untuk ditarik menjadi turis gitu. Jadi tidak lagi negara maju. Nah, ini kadang-kadang kita tidak siap dengan perubahan market yang dari kiri ke kanan begitu. Sama di dalam, kalau kita lihat di dalam perdagangan di Indonesia, 50% hampir itu cuma China sama ASEAN. Tapi negara-negara seperti Afrika, Timur Tengah, kemudian Brazil itu belum menjadi market. Padahal ini menjadi market baru yang ke depan, termasuk Bangladesh, itu yang belum dilihat oleh market kita. Nah, oleh karena itu kalau tadi berbicara tentang treasury, perlu sekali nanti kepada para nasabahnya adalah mulai melirik pasar baru ya. Nah, bagaimana melirik pasar baru? Tentunya kita harus tahu karakteristiknya seperti apa. Misalnya kalau di Timur Tengah itu mewajibkan bahwa harus punya bank syariah misalnya gitu. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti dengan market yang baru. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dunia yang baru arahnya sudah ke arah Asia begitu. Oke. Kemudian nah, ekonomi Amerika ini menjadi kalau saya bilang ini epicentrum. Jadi dia adalah pusat gempa. Jadi kalau dia gempa sedikit saja, negara lain itu kena gempa gitu. Nah, apa gempanya Amerika? Amerika ini sedang mengalami persoalan sama dengan Jokowi. Parlemennya dikuasai oleh partai lawan ya. Jadi kalau pada periode pertama Obama itu antara parlemen dengan pemerintahnya sama. Jadi apapun programnya Obama pasti didukung. Tapi begitu sekarang karena partainya yang menang adalah lawan, apapun yang diajukan Obama tuh nggak pernah disetujuin Bapak Ibu. Akibatnya apa? Dunia jadi bingung. Karena begitu parlemennya belum setuju, negara lain bingung ini mau bikin kebijakan apa ini Amerika gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat para investor itu sebagian pegang duit cash dalam arti menunggu kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Amerika. Yang kedua, investor juga mulai dananya kembali ke Amerika gitu. Kenapa dananya kembali ke Amerika? Saat ini Amerika sudah menciptakan atau mengeluarkan cadangan minyaknya. Ya, pengganti minyak itu dikeluarkan, itu yang disebut dengan Shell dengan SEC. Jadi SEC sama Shell gitu ya. Kalau kita lihat di majalah di Economist yang baru tuh kan wajahnya Amerika bawa anunya pom bensin sama Arab anunya pom bensin. Jadi sekarang Amerika tidak import dari Arab. Makanya kenapa negara Arab sekarang kesulitan mengekspor, makanya harga minyak turun sampai ke 70 bahkan nanti sempat ke 60. Nah, sekarang negara Arab juga mau kuat-kuatan dengan Amerika. Sampai seberapa besar kamu kuat dengan biaya produksi. Jadi nanti pada akhirnya sampai pada titik tertentu Amerika nggak kuat lagi, dia impor lagi gitu. Jadi maunya begitu. Jadi sekarang sedang terjadi perang ya, perang harga minyak. Nah, artinya apa? Harga minyak yang sekarang 60-70 itu bukan harga fundamental atau bukan harga yang sebenarnya. Harga sebenarnya itu pada kisaran 90 sampai 95. Jadi artinya bahwa sekarang mereka lagi perang, buat Indonesia sih untung Bapak Ibu. Kenapa untung? Karena kita produksinya kan cuma 800. Tapi satu hari kita butuh 1,4 juta barel. Sehingga pengeluaran kita itu lebih besar daripada pemasukan. Nah, kalau sekarang harganya jatuh, maka pengeluaran kita jadi lebih kecil gitu. Makanya sekarang kita tenang-tenang aja ya, inflasinya tidak melonjak, kebetulan harga BBM dinaikkan gitu. Jadi nggak terlalu problem. Nah, lalu yang kedua, jadi satu sedang perang harga ya. Yang kedua, kenapa Amerika terpaksa melakukan ini? Satu persoalan juga dengan Timur Tengah. Yang kedua, memang Amerika tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan sumber dana. Ya, selama ini sumber dana yang diperoleh oleh Amerika itu adalah dari cetak uang, ya, yang disebut dengan quantitative easing. Nah, quantitative easing itu 1 bulan itu dia harus cetak uang 65 miliar US dollar 1 bulan Pak. Jadi sekarang harus stop semuanya 60 miliar US dollar. Pertanyaannya kalau dia stop sama sekali dari mana dia memperoleh dana untuk operasional negaranya, maka dia ciptakanlah cadangan itu untuk penghasilan daripada negaranya. Jadi itu perubahannya di situ ya. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan? Pasti dia akan menarik dana-dana di luar. Makanya sekarang kalau ditanya bukan rupiahnya yang melemah, tapi karena dolar Amerikanya menguat, maka mata uang dunia
terjadi yang namanya depresiasi. Jadi depresiasi bukan hanya di Indonesia, semua mata uang terdepresiasi. Cuman yang depresiasinya paling besar Indonesia, itu masalahnya ya. Jadi depresiasi semua, cuman yang terbesar depresiasinya adalah Indonesia. Nah, akibatnya adalah suku bunga diperkirakan, ini ekspektasi ya, ekspektasi bunga di Amerika itu bakal naik gitu. Nah, kalau dia naikin bunga, ya, kita pasti naikin bunga lagi. Jadi kemungkinan bunga kita akan berkisar antara 8 sampai 8,5 tahun depan, ya. Nah, kapan turunnya? Bisa turun. Kemungkinan baru turun lagi tuh di bulan Juli 2015, ya. Pertanyaannya kenapa harus Juli? Karena dalam masa 6 bulan itu belum ada keputusan tentang the Fed. Ya, the Fed itu mau naikin apa enggak. Pokoknya begitu the Fed naik, pasti kita naik ya. Nah pertanyaannya apakah Bank Indonesia bisa enggak sih nurunin bunga? Sebenarnya ini masalah keberanian aja. Dulu kita pernah ngalamin bunga lebih rendah daripada inflasi ya. Tetapi karena keberanian daripada Gubernur BI pada saat itu. Jadi investor nggak jadi lari juga, walaupun mereka juga mengatakan kenapa bunga nggak naik-naik. Tapi karena berani kebijakannya nggak masalah. Tapi kalau sekarang karena kita berekspektasi naik terus, ya investor minta naik terus gitu. Jadi harus ada keberanian dari Gubernur Bank Indonesia untuk juga menekan bunga. Karena kalau tidak, pemerintahan Pak Jokowi ini menjadi tidak efektif. Karena dia mengatakan bahwa subsidi BBM akan dialihkan kepada sektor produktif, kan gitu ya. Tapi kalau bunga naik terus, gimana produktifnya mau jalan? Nah, kalau produktifnya nggak jalan, Bapak Ibu ada dua pilihan. Pilihannya adalah industri kita menurun atau hutang luar negerinya naik gitu. 1 tahun yang lalu, ya 2014 ini terbukti bahwa ternyata 2 tahun ya, 2 tahun bukan hanya 2014, 2013. Ternyata apa yang terjadi? Suku bunga naik, industri ternyata nggak turun. Ternyata hutang luar negerinya yang naik. Jadi rata-rata hutang luar negeri swasta itu naik 40 miliar US dollar per tahun. Dan hutang jatuh temponya ya 40 juga gitu. Jadi sama aja, nggak ada untungnya di sini juga gitu. Dan ternyata yang menarik adalah 40% hutang luar negeri adalah sektor keuangan. Apa itu artinya? Artinya bahwa sektor keuangan tidak bisa dapat dana murah di Indonesia, dia pinjam data luar negeri. Bahaya Pak. Kenapa? Kita bisa kayak krisis 98. Di mana ketika hutang luar negerinya besar, tidak di hedging, ya, tidak di hedging, kemudian nilai tukar kita makin melemah, hutangnya bisa melebihi aset kan? Gitu. Nah, pertanyaannya berapa persen sih perusahaan di Indonesia itu yang melakukan hedging? Dari total hutang luar negeri hanya 13%. Bayangin. 65% perusahaan itu tidak di hedging berarti mengandung resiko yang sangat tinggi terhadap itu. Makanya Bapak Ibu yang ada di sini kalau minjem US dollar tidak menghasilkan US dollar juga harus hati-hati, harus perlu di hedging. Tapi kalau misalnya minjemnya US, hasilnya US ya oke lah, itu nggak masalah ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi itu kondisinya Amerika. Jadi Amerika itu mulai membaik pertumbuhan ekonominya, cuman kan semu Pak, dia bukan bagus yang sebenarnya tapi bagusnya semu. Bahkan kalau kita lihat pengangguran turun, Bapak Ibu tahu pengangguran turun bukannya orang kerja baru, enggak. Tapi orang yang kerja 8 jam dipotong jamnya cuma 4 jam. Yang 4 jam lagi buat orang yang nganggur gitu caranya. Jadi artinya pemerataan tapi jam kerjanya dikurangin. Nah daya belinya udah bagus belum? Belum, daya belinya belum meningkat. Makanya kalau kita lihat ekspor dunia itu menurun. Nah yang paling kena Cina dan Jepang. Kenapa Cina dan Jepang yang paling kena? Karena Cina 70% Tiongkok ya sekarang. Tiongkok itu 70% ekspor. Jadi begitu permintaannya turun langsung dia kena di ekspor. Begitu dia kena di ekspor tidak bisa dipenuhi produksinya di domestik. Maka dia pertumbuhannya turun. Makanya dari 10%. Sekarang China diperkirakan hanya 7,5% untuk pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah kemudian kita lihat, salah pegang. Nah kemudian ini pengangguran seperti ini, kemudian kita lihat juga di Eropa. Jadi tadi pusat epicentrum dunia tuh di Amerika. Kalau Eropa sebenarnya tidak terlalu
sebagai epicentrum ya, karena dia bukan merupakan mata uang dunia. Kalau tadi kan mata uang dunia. Tapi kalau kita lihat Uni Eropa ini akan parah satu demi satu. Negaranya akan bangkrut atau bukan bangkrut lah, tidak bisa bayar utang satu demi satu. Kemarin kan baru Yunani Bapak Ibu, nanti Itali, semua Uni Eropa itu akan kena problem itu. Jadi artinya belum selesai krisis di Eropa. Krisis di Eropa itu belum selesai. Kemudian, nah Jepang gimana? Jepang juga punya problem, ekspornya kena ya. Kemudian yang kemarin terjadi adalah ketika Perdana Menteri itu mengenakan pajak penjualan. Ya, tidak nyangka ternyata pajak penjualan itu menciptakan inflasi dan menurunnya daya beli gitu. Nah jadi ini juga sedang dikoreksi. Nah karena instrumennya itu aja maka menjadi problem juga di Jepang. Nah oleh karena itu kalau kita lihat secara keseluruhan pertumbuhan emerging market cenderung perlambatan yang tadi gara-gara itu. Kemudian produktivitas potensialnya atau PDB-nya rendah karena persoalan tapering off ini ya. Ekspor gimana? Ekspor tertekan pada sisi komoditas. Nah perlu Bapak Ibu tahu ekspor kita itu yang menarik adalah dari total ekspor 30% adalah CPO. Jadi kalau permintaan dunia menurun pasti turun. 27% adalah batu bara. Jadi 57% ekspor kita tuh cuma 2 itu. Sisanya baru yang lain, yang kecil-kecil ada ekspor udang, ada ekspor alas kaki, ada ekspor baju abri gitu. Tapi kecil-kecil, yang gede 57% tuh 2 ini. Jadi kalau harga CPO jatuh, harga batu bara jatuh kayak sekarang, itu langsung ekspornya drop. Nah gampang gak sih menaikkan ekspor? Gak gampang. Karena butuh misalnya barang baru apa yang mau kita ekspor kan gitu ya. Kalau yang ini saja mesti pindahin market. Memindahkan market itu gak mudah. Butuh waktu, butuh G2G, antar government ya. Butuh B2B itu juga ternyata tidak mudah untuk melakukan itu. Nah kemudian pemerintah di sini sama. Tiongkok juga mengalami pelemahan, ekspor diperkirakan. Nah dengan melemahnya Tiongkok ini kita harus hati-hati. Barang Cina akan banyak masuk lagi ke Indonesia lebih banyak lagi. Karena apa? Harganya pasti dia banting terus. Yang penting dia tidak terjadi PHK besar-besaran. Nah ini yang perlu diwaspadai. Nah kemudian kita lihat, nah ini India udah mulai bagus. India itu dulu pertumbuhannya di bawah kita. Tapi sekarang India dengan Perdana Menteri yang baru, sekarang pertumbuhannya di atas kita malahan sekarang. Itu jauh lebih bagus ya. Jadi ini ternyata juga signifikan di dalam melakukan kebijakan sehingga dia jauh lebih bagus. Nah untungnya India tuh apa? India tuh ekspornya barang jadi. Jadi nilai tambahnya tinggi. Jadi walaupun harga jatuh atau harga komoditas jatuh nggak pengaruh. Kalau kita karena tergantung harga komoditas maka sangat pengaruh terhadap ekonominya. Nah ini, jadi India memiliki harapan baru, kemajuan ekonominya pada Perdana Menteri yang baru. Sejak awal India pertumbuhannya lebih baik, dari 5,85 sekarang sudah ke 6,14. Sempat India itu inflasinya di atas 8% waktu itu, tapi sekarang sudah membaik. Kemudian sektor pertambangan dan finansial dan sektor manufaktur. Nah ini, India itu punya keuntungan ini. Karena ini yang menjadi tumpuan ekonominya, dia lebih bagus. Ya kalau kita kan benar-benar nikel tanah-tanahnya diekspor ya kan. Tidak ada pemurnian. Sekarang baru ada kebijakannya, tapi menunggu pemurnian tuh tunggu 2 tahun dulu, smelternya baru jadi. Itu juga menjadi problem kita. Oke, itu adalah kondisi ekonomi dunia. Nah, tentu saja pada kita seperti apa ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau melihat ekonomi itu kayak gini. Ini yang mau saya jelaskan, kadang orang nggak tahu kenapa pertumbuhan tinggi harus rupiahnya jadi melemah gitu ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan tuh bicara ini. Pertama government spending ini APBD dan APBN. Kalau APBD atau APBN terlambat pengeluarannya, itulah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Bapak Ibu. Kenapa? Karena APBD dan APBN itu 15% dari pertumbuhan itu berasal dari government spending. Jadi kalau government spendingnya itu terlambat, inilah yang pengaruh pertumbuhan. Cenderung kalau semester 1 itu rendah karena biasanya belanjanya baru 20%. Nanti kalau akhir tahun belanjanya baru 100%. Nah ini yang gak boleh mestinya. Harusnya dia punya pengeluaran yang kontinu dari bulan ke bulan sehingga tidak terjadi penumpukan. Sehingga
pertumbuhan ekonominya bisa lebih merata itu ya. Nah, yang berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi masyarakat Indonesia itu sudah mendominasi 57 sampai 60% pertumbuhan ekonomi Bapak Ibu. Nah pertanyaannya bagus nggak sih kalau konsumsi itu mendominasi? Ada jelek ada bagusnya. Bagusnya adalah kalau pertumbuhan konsumsinya besar tidak ada PHK. Begitu konsumsinya turun banyak PHK pasti. Ya enggak? Karena apa? Permintaan turun. Nah pertanyaannya adalah kalau di sini terus yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah yang investasi karena tidak ada penyerapan tenaga kerja baru. Tidak ada 1 tahun kita punya 1,5 juta angkatan kerja baru Bapak Ibu. Jadi kalau 1,5 juta ini tidak terserap berarti pengangguran baru akan terjadi. Makanya perlu juga investasi gitu. Investasi ada di sini. Nah sekarang masalahnya adalah investasi di Indonesia yang banyak itu adalah portofolio. Orang yang cuma beli saham, sahamnya tidak menghasilkan pada pasar primer tapi pada pasar sekunder. Kita beli saham, kita tidur-tidur aja 3 bulan sahamnya naik kita jual ya enggak? Kita untungnya gede banget, beli apartemen sak lantai dibeli semua gitu. Nah perilaku itulah yang membuat kesenjangan karena orang yang membungakan uangnya atau uang beruangnya itu makin banyak. Orang yang investasi di sektor realnya tuh makin berkurang Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan tidak berkualitas. Karena dia tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Yang kedua tidak punya efek ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi pada nilai tambah. Itu yang disebut dengan itu. Oke, itu adalah investasi. Jadi ada portofolio, ada FDI. Nah saya mau menjelaskan kenapa hubungannya rupiah dengan investasi. Investasi di Indonesia khususnya foreign direct investment itu ternyata hampir sebagian besar untuk beli mesin. Mesinnya ada nggak di Indonesia? Nggak ada. Impor dari Korea atau dari Jerman, ya kan? Atau dari China atau dari Jepang. Yang kedua pertanyaannya adalah kalau ada pabrik baru di Indonesia, semuanya bahan bakunya di sini atau impor? Impor Bapak Ibu. Jadi selalu identik FDI dengan impor, tapi tidak diikuti dengan ekspor. Artinya apa tuh Pak? Banyak uang keluar daripada uang masuk dong. Kalau banyak uang keluar daripada uang masuk, kira-kira rupiah kita menguat apa melemah? Pasti melemah. Makanya saya bilang pertumbuhan 7% itu bahaya.